Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat setia cerpen nyata, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan melanjutkan dialog Pak Isa Dawud dengan Jin Mustafa mengenai dokumen foto dan surat-surat perjanjian seorang penyihir dengan iblis laknatullah. Saya menyodorkan foto surat tersebut. Komplit di bawahnya tertera tanda tangan misterius. Memang saya tahu dari manuskrip kuno bahwa tanda tangan model begitu adalah tanda tangan iblis laknatullah alaih. Dengan hanya melihat stempel yang tertera pada surat yang saya tunjukkan itu, mata jin muslim sahabat saya itu bersinar, lalu berteriak, "Ini memang stempel jin. Dari mana kau dapat, wahai Isa Dawud?" Lalu saya bertanya kepada Mustafa, "Bagaimana pendapatmu?" tanya saya pula. Jawab jin Mustafa, "Saya pernah melihat stempel ini beberapa kali, dan juga yang sejenis ini. Saya bisa menceritakan kepadamu dengan mudah bahwa stempel ini adalah stempel jin atau manusia. Saya katakan bahwa ini merupakan ulah yang dikait-kaitkan oleh jin kepada manusia. Penduduk itu adalah penduduk negeri jin yang beragama Masehi. Stempel yang mereka bubuhkan di sini bergambar salib dengan beberapa palang. Lebih dari itu, sifat mereka adalah sifat jin dan aroma mereka adalah aroma jin. Namun makanan mereka adalah makanan syaitan." Benar-benar sampai dalam beberapa hal, mereka menggambarkan tangan sebagai tangan yang melaksanakan berbagai tugas dengan jari-jari dalam bentuk yang terpampang dengan jelas. Itulah biasanya yang menjadi ciri-ciri jin. Di samping kemampuannya untuk menampakkan diri dalam berbagai bentuk, serta kecepatan bergerak dan menggunakan peralatan-peralatan yang membawa mereka dalam kecepatan yang betul-betul sulit dipercaya manusia. Selain itu, mereka juga mempunyai tangan yang panjang dan besar sekaligus. Selanjutnya saya mengatakan pula kepadanya, "Bersediakah engkau melihat beberapa lukisan yang kubuat berdasarkan informasi yang disampaikan oleh seorang yang dari Inggris bernama John?" Ia menceritakan tentang penyeretan dirinya oleh jin sebelum peristiwa yang sama yang dialami oleh sekelompok orang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Catatan-catatan itu diperoleh melalui hipnotis. "Boleh," kata jin Mustafa. Kemudian saya menyodorkan beberapa gambar kepadanya. Tiba-tiba dia tertemu, lalu berkata, "Tidakkah engkau perhatikan wajah keduanya? Ia betul-betul mirip dengan sosok jin. Perhatikan pula tanduk yang dulu pernah engkau tanyakan kepadaku, mirip tanduk jin." Iya, memang benar. Tetapi bagaimana pula pendapatmu, Mustafa, tentang kedua gambar yang juga mirip bayangan-bayangan cahaya manusia? Sahut jin Mustafa, "Kalau ini benar, maka keduanya adalah jin pada saat ia menampakkan diri dalam bentuk yang lain, atau ia berada dalam sosok-sosok yang asli tetapi tersembunyi di balik pakaian itu. Kedua-duanya bergerak dengan berselubung pakaian tersebut. Lalu, apakah yang demikian ini bisa mereka lakukan dengan mudah, wahai Mustafa?" tanya saya. Jawab jin Mustafa, "Tentu saja mudah. Bahkan lebih mudah dibanding menampakkan diri dalam wujud manusia dan bergerak dengan jasad mereka tanpa selubung. Jika saya misalnya memperlihatkan diri dalam sosok seperti yang sekarang saya pergunakan di hadapanmu ini,
maka beratku sekitar 115 kg. Dan aku masih bisa bergerak dengan ringan dan mudah. Lantas, apakah sulit bagiku untuk mengenakan pakaian yang beratnya hanya 5-20 kg saja? Jelas sekali bahwa dunia barat tidak bisa memahami tentang sejauh mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kami kemampuan untuk menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Memang betul-betul demikian. Sampai-sampai dalam suatu peristiwa yang mereka ceritakan, mereka mengatakan bahwa salah seorang di antara mereka pernah melihat seorang perempuan berbadan burung yang sangat aneh bentuknya. Ia berambut pirang, tetapi tiba-tiba rambutnya berganti menjadi hitam. Alih-alih mereka menganggap bahwa wanita itu telah mengecat rambutnya dalam waktu demikian singkat, mereka justru menganggap bahwa perempuan yang kedua itu adalah perempuan lain yang berwajah sama, atau saudara kembarnya, padahal sebenarnya keduanya adalah wanita yang sama. Dia adalah jin perempuan yang mempunyai kecakapan mengubah bentuknya. Seterusnya saya mengatakan, Mustafa, maukah engkau mendengarkan kisah tentang ditawanya Antonio dan Silva dan melihat gambar yang menegaskan bahwa para penawannya adalah dari kalangan jin? Ya, sekedar untuk menambah keyakinanmu saja, Mustafa. Jawab Jin Mustafa. Ya, tidak ada masalah. Baik, saya akan jelaskan. Pemuda Brazil ini pergi menangkap ikan, tetapi ternyata dia menghilang selama berminggu-minggu. Tiba-tiba dia muncul kembali dengan membawa cerita tentang bagaimana dia ditangkap oleh 3 makhluk kerdil. 2 di antaranya mengenakan pakaian keras seakan-akan terbuat dari logam, sedangkan yang ketiga lebih tinggi sedikit dari yang kedua itu, kira-kira tingginya 150 meter. Dia tidak mengenakan pakaian logam seperti yang dikenakan oleh 2 makhluk lainnya. Ketika mereka tiba di tempat kediaman mereka, tahulah pemuda itu bahwa makhluk yang ketiga itu adalah pemimpin mereka. Pemuda Brazil itu melihat ada tonjolan besar di kepala makhluk yang ketiga itu. Sang pemimpin berambut panjang dengan warna merah, ujungnya sampai ke pantatnya. Dia juga melihat bahwa adanya gelambir di dagunya yang memanjang hingga ke perutnya. Alis setebal 2 jari terlihat hampir menutupi seluruh dahinya. Kulitnya tergolong terang bermata bulat, namun lebih besar ukurannya bila dibanding mata manusia. Putih matanya terlihat lebih besar ketimbang putih mata manusia. Kedua matanya selalu berkedip. Antonio tidak melihat adanya batas pinggir matanya. Seluruh sisa tubuhnya nyaris tertutup bulu tebal. Hidungnya terlihat panjang dan runcing, tampak mencuat dan sangat berbeda dengan hidung manusia pada umumnya. Telinganya betul-betul simetris. Bagian bawahnya mirip telinga manusia, namun bagian atasnya lebih bulat. Mulutnya lebih kecil dibanding mulut manusia, mirip mulut ikan. Ketika mereka berbicara satu sama lain, pemuda Brazil itu tidak melihat adanya gigi pada mulut-mulut mereka. Yang penting untuk diingat tentang kisah ini adalah bahwa sosoknya yang mirip manusia itu telah membuat pemuda Brazil itu tidak terlalu takut. Sesudah itu Antonio tidak ingat apa-apa dan mereka bawa ke suatu tempat entah di mana. Jawab Jin Mustafa bahwa mereka semua itu adalah jin. Bentuk yang merupakan bayang-bayang seperti asap itu pun jin yang bisa melakukan pemanggilan roh si fulan atau bahkan roh Yesus dan Bunda Maria. Semuanya itu merupakan ulah syaitan yang aku kenal betul.
Aku tahu betul bagaimana jin-jin Kristen menggunakan cara itu. Bahkan digunakan pula oleh jin-jin non-Kristen lain. Jika mereka ingin memanggil roh orang-orang tertentu, engkau jangan lupa, wahai saudaraku, bahwa aku dulu juga Kristen. Lalu aku bertobat dan masuk Islam. Selanjutnya, sambil tersenyum dia mengatakan, aku bersumpah kepadamu, wahai saudaraku, bahwa dia adalah jin. Mungkinkah ada jin tidak kenal kaum dengan bangsanya sendiri? Bahkan semua peristiwa yang engkau ceritakan padaku tadi adalah peristiwa-peristiwa yang direkayasa oleh jin. Seluruhnya karakternya cocok dengan ciri-ciri mereka. Akan tetapi mereka ada sesuatu yang belum engkau sebutkan, yakni tentang gerak makhluk tersebut. Sebab gerakan jin sungguh sangat cepat sekali.